Selamat siang sahabat Alkitab 1 Menit, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam talk show siang hari ini. Kami dari channel kesayangan Anda, Alkitab 1 Menit kembali menemani untuk menggali lebih dalam tentang iman Kristen dan Alkitab. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang indah ini. Kami mohon Engkau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dalam memahami arti ucapan syukur yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Alkitab, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Alkitab 1 Menit. Kami adalah sahabat setia Anda dalam membaca dan mempelajari Alkitab. Setiap hari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, kami hadir dengan talk show yang seru dan menginspirasi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Dan tuliskan pertanyaan, komentar, atau pokok doa Anda di kolom chat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi setiap orang Kristen, yaitu ucapan syukur. Ucapan syukur bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah sikap hati yang mencerminkan iman kita kepada Tuhan Allah. Nah, ada 7 pertanyaan umum tentang ucapan syukur Kristen yang sudah kami kumpulkan. ChatGPT, yang pertama pertanyaannya, kenapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur karena ucapan syukur adalah respons alami atas kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5:19, Rasul Paulus berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bersyukur menunjukkan bahwa kita sadar akan berkat-berkat Tuhan, baik besar maupun kecil, dan itu memperkuat hubungan kita dengannya. Selain itu, ucapan syukur membantu kita hidup dengan sukacita, fokus pada kebaikan Tuhan, dan menjaga hati kita tetap rendah hati serta berserah. Ya, Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kita ya, sahabat Alkitab. Dan tadi sudah disebutkan Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi kalau kita bertanya-tanya dalam hidup kita, apa nih yang dikehendaki Allah? Yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Kita yang sudah percaya Yesus, kita diberi kekuatan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bagus banget ya. Yang kedua, bagaimana cara bersyukur yang benar? Cara bersyukur yang benar adalah dengan melibatkan seluruh hati, pikiran, dan tindakan kita. Dalam Filipi 4:6-7, Paulus mengingatkan kita untuk jangan khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur segala hal kepada Allah. Jadi, cara bersyukur yang benar dimulai dengan sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tidak hanya mengucapkan kata-kata syukur, tetapi juga mencerminkan rasa terima kasih dalam doa kita. Selain itu, kita juga bisa bersyukur melalui tindakan nyata, seperti melayani orang lain, memberi dengan hati yang ikhlas, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersyukur bukan hanya soal ucapan, tetapi tentang bagaimana hidup kita mencerminkan rasa syukur itu. Hidup yang mencerminkan rasa syukur akan terlihat oleh orang-orang lain, karena bersyukur bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Sahabat Alkitab, kita bisa bersyukur melalui doa, pujian, pelayanan, dan berbagi dengan sesama ya, dengan karya nyata. Apa yang di dalam hati yang tidak kelihatan, yaitu rasa syukur, akan meluap lewat apa yang kita lakukan, kita katakan, kita lihat, atau sikap kita ya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga, ChatGPT, apa yang harus kita syukuri? Kita harus bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam Efesus 5:20 dikatakan, "Dan mengucap syukurlah selalu atas segala sesuatu kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus." Ini termasuk berkat-berkat fisik seperti makanan, tempat tinggal, keluarga, dan pekerjaan. Namun, lebih dari itu, kita juga harus bersyukur untuk berkat rohani seperti keselamatan dalam Yesus, pengampunan dosa, serta penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Bahkan dalam kesulitan atau ujian, kita bisa bersyukur karena Tuhan tetap menyertai dan membentuk karakter kita melalui tantangan tersebut. Jadi, apapun situasi kita, selalu ada alasan untuk bersyukur.
Nah, itu dia, waktu kita menghadapi kesulitan, kadang-kadang di titik itu kita paling sulit untuk mengucap syukur. Namun, meskipun sedang dalam kesulitan, sahabat Alkitab, kita tetap bisa bersyukur karena tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Dan tadi kita dibacakan ayat-ayat Alkitab ya. Saya bacakan lagi 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kelima, ChatGPT, apa hubungan antara ucapan syukur dengan iman? Hubungan antara ucapan syukur dan iman sangat erat. Ucapan syukur adalah ungkapan dari iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak selalu melihatnya dengan jelas, iman kita mendorong kita untuk percaya bahwa meskipun situasi kita sulit, Tuhan tetap baik dan setia. Dalam Ibrani 11:1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, ucapan syukur mencerminkan iman kita. Karena itu menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita, baik dalam suka maupun duka, dan kita percaya bahwa Dia berkuasa atas segala hal. Kalau diibaratkan ya, iman itu pohonnya, ucapan syukur itu adalah buahnya. Jadi ketika kita bersyukur, kita menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Allah itu baik dan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau ada pohon, di sana baru ada buahnya. Kalau ada iman di dalam diri seseorang, baru ada ucapan syukur. Jadi coba cek diri kita apakah ada ucapan syukur. Kalau iya, berarti itu adalah buah dari imanmu. Yang keenam, bagaimana cara menjaga agar kita selalu bersyukur? Untuk menjaga agar kita selalu bersyukur, kita perlu terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membuat kebiasaan untuk merenung dan mengingat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Dalam Mazmur strategis, kita diingatkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Melalui refleksi ini, kita dapat menjaga hati yang penuh syukur. Selain itu, kita bisa berdoa dengan fokus pada ucapan syukur, memulai hari dengan doa syukur, dan mengakhirinya dengan rasa terima kasih. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang juga bersyukur dan berbagi berkat juga bisa membantu menjaga sikap syukur dalam hidup kita. Dengan cara ini, syukur menjadi bagian dari hidup kita yang berkelanjutan. Sahabat Alkitab, kita bisa menjaga agar selalu bersyukur dengan meluangkan waktu merenungkan berkat-berkat Tuhan. Ada lagunya ya, hitung berkatmu satu-satu. Nah, jangan lupa supaya juga kita menuliskan jurnal syukur, itu ide yang bagus. Kalau ditulis akan menjadi permanen di dalam kehidupan kita. Kita bisa membacanya lagi dan kita ingat apa saja berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa selalu bersyukur dengan berbagi kepada orang-orang lain. Waktu kita berbagi dengan orang-orang lain, maka ucapan syukur kita akan bermultiplikasi, akan bertambah banyak karena orang tersebut akan juga mengalami sentuhan kasih Tuhan dan dia pun bersyukur. Bersyukur dengan bersyukur seperti api ketemu api akan bertambah besar dan rasa syukur kita akan berbalik lebih banyak lagi. Dan kemuliaan bagi Tuhan selalu ya. Yang ketujuh, apa dampak ucapan syukur dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang terakhir. Dampak ucapan syukur dalam hidup kita sangat besar. Pertama, ucapan syukur membawa kedamaian dan sukacita dalam hati kita. Dalam Filipi 4 verse 6-7 dikatakan bahwa jangan khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur segala hal kepada Allah. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengucap syukur, kita melepaskan kekhawatiran dan memberi ruang bagi damai sejahtera Tuhan. Selain itu, ucapan syukur juga memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan bersyukur, kita menunjukkan penghargaan kita atas kasih karunia-Nya, yang mendekatkan kita lebih lagi dengannya. Ucapan syukur juga dapat mempengaruhi orang di sekitar kita.
Sikap syukur kita bisa menjadi kesaksian hidup yang memberi dampak positif bagi orang lain, menginspirasi mereka untuk juga mengucap syukur dan hidup dalam sukacita. Dan yang lebih penting, ucapan syukur membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu menunjukkan kepada dunia bahwa kita mengenal dan percaya kepadanya sebagai sumber segala berkat dalam hidup kita. Jadi dampaknya sangat luas. Kedamaian, hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, dan menjadi saksi bagi orang lain. Kami berharap ucapan syukur itu membawa kedamaian, sukacita, dan harapan dalam hidup Bapak, Ibu, sahabat, saudara semua, para pendengar Alkitab 1 menit. Selain itu, ucapan syukur juga semoga menarik lebih banyak berkat dari Allah dalam kehidupan sahabat semua. Kesimpulannya, ucapan syukur adalah fondasi dari kehidupan Kristen. Ketika kita bersyukur, kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami sukacita yang sejati. Mari kita jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup kita yuk. Lalu kita ingat ya, ini ayat emas yang mengingatkan kita, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Doa penutupnya, kita sama-sama akan naikkan ya. Mari kita tutup mata dan sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan. Tolong kami agar selalu memiliki hati yang bersyukur di dalam segala keadaan. Berkatilah kami semua, keluarga kami, dan seluruh umat-Mu, seluruh pendengar Alkitab 1 menit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Alkitab 1 menit, kita sudah mengakhiri ngobrol bareng ChatGPT dan Alkitab 1 menit tentang mengucap syukur, dan kita sudah bahas dengan Alkitab dan iman Kristen. Silahkan kata-kata penutupnya ChatGPT. Terima kasih sudah bergabung, sahabat Alkitab, 1 menit. Semoga pembahasan hari ini tentang ucapan syukur bisa menginspirasi kita semua untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan. Ingatlah, ucapan syukur bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah sikap hati yang mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup sehari-hari, agar hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat dalam iman dan selalu berbagi kasih. Tuhan memberkati. Sahabat Alkitab 1 menit, semoga renungan kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan bertumbuh dalam iman. Sampai jumpa besok jam 12 siang waktu Indonesia Barat bersama dengan Alkitab 1 menit talkshow berikutnya ya. Shalom, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Semangat!